Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairu khalqillah la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat, yang kita hormati bersama guru kita bersama Al-Ustadz Kiai Muhammad Mustafa Warka, yang senantiasa kita harapkan keberkahan ilmunya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, bisa mengajari kita bersama dengan ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Yang terhormat, saya hormati para asatidz yang hadir di dalam majelis ini, jajaran kepengurusan yang telah berupaya supaya acara ini bisa terselenggara dengan sebaik mungkin. Para santri, para jamaah yang mengikuti pengajian Al-Hikam, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, dijadikan saudara-saudara yang karena Allah kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Nikmat Allah yang besar ini marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui kajian kitab Al-Hikam menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila musannif hadzal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Sarqawi wa jamil ladina yata'allamuna hadzal kitab wa alamu hadzal kitab min awali tasnifi lama sa'ahumullah qaddasallahu sirahum wa nawwara tariqahum wa yu'li darajatihim wa adalana min barakatihim wa amtir alaina wa yasa karamatin fid daraini. Sya'lillahi lahumul fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina Husan ila jami asatadina aladina alamuna ilman nafi' fi sigharina wa kibarina. Summa ila Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Sirajul Arif, Syekh Auris, Syekh Saleh Syafuddin wa jami'i masyayikhina min ahli tariqatina. Summa ila arwaqi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ihwanina wa akhwatina, khususan abawai man fi hadal majlis al-ayyamin wal amwat wa li arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ihwanina fillah
wa jamil ladina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina khususan fi hadal ma'had jazahumullah jazaan hasanah wa badalallahu kulla ghaibatu minhum badalan hasanah wali sifaihim wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum. Syaulillahi lahumul fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami'il rijalil ghaib wa arwahil muqaddasah al-ulwiyah wa sufliyah sumaila rukoba wa nukoba wa nujaba wa abdal wa autat wa ghos wa kutub aghisuna bi ghosatin wanduru ilaina binadratin wahduru ila maqamina hadza liqati jami khawaijina wa khawaiji talamidina khususan manistama fi hadzal majlis bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Liwalidayya wa limasyaikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyamin wal amwat wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al nuran fi qulubina wa nuran fi sam'ina wa nuran fi basarina wa zidna nuran wa alimna ilman binasiru bi fil mahya wal mamat. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini amin. La tarkhal min kaunin ila kaunin fatakuna jawabnya Amar kakimarir roha yasiru wal makanu, itu bukan wal makanah, wal makanul ladzi irtakhala ilaihi waladzi irtakhala minhu wa anna ila rabbika bukan rabbaka wa anna ila rabbikal muntaha. Langsung dibaca sarahnya ya. La tarkhal, janganlah kau pergi min kaun dari makhluk ila kaunin menuju kepada makhluk, yakni mengartikan siapa musonif anal amala sesungguhnya amal
al-musakhibah yang membarengi, yang menyertai, lirriyai kepada riya, wa nahwi dan sesamanya. Khobarnya ana itu madmumun, amal yang tercela. Ghairu mu'addin yang tidak dihitung apa bi amal, bi naibul fa'il dari isim maf'ul mu'addun. Syar'an secara syarak. Faida jahada maka ketika telah bersungguh-sungguh siapa al-muridu murid atau telah memerangi, boleh telah berjihad, nafsahu akan dirinya, hatta khalasa sehingga selamat siapa murid min dalika dari yang demikian itu, riya wa nahwi. Walakin qasoda akan tetapi bertujuan siapa murid bi dengannya amal, al jazaa akan balasan, wa darajati dan beberapa derajat, darajati mansubun walamatun nasbihi kasratun li'annahu jam'ul mu'annasis salimi. Au naila rutabi atau mendapatkan atau mencari beberapa pangkat atau kedudukan al-aliyati yang luhur, wal makomati dan beberapa makom atau kederajatan, jawabnya idza lam yazal maka tiada henti-henti siapa murid itu madmuman orang yang tercelah, aidan lagi. Indal arifina di kalangan atau menurut orang-orang ahli ma'rifat. Wal mahmudu bermula amal yang terpuji itu ayaksida bertujuan siapa murid wajhallahi akan ridha Allah Ta'ala. Summa syabah kemudian menyerupakan siapa al-musanifu musanif ar-rakhila akan orang yang pergi min kaunin ila kaunin dari makhluk ke makhluk. Bikauli dengan ucapan musanif fatakuna, jawabnya nahi, boleh dibaca jazm, boleh dibaca nasab. Jawab amar nahi. Latar kali jawabnya Nahi. nahi. Fatakuna maka ada siapa engkau itu kahimar roha seperti keledai atau khimar yang menarik penggilingan. Atau huni artinya penggilingan. Yasiru pergi apa khimar atau berjalan apa khimar. Wal makanu dengan keadaan wawunya wawu khaliyah. Wal makanu ya, bukan wal makanu. Wal makanu dengan keadaan bermula tempat. Rupanya alladzi perkara irtakhala yang pergi apa khimar ilahi menuju makan. Huwa yang makan itu alladzi perkara
Irtakhala yang pergi, apa khimar minhu darinya aladhi. Wa kadzalika begitu pula kakhimari roha. Wa kadzalika dan itu begitu pula kakhimari roha al amalu bermula amal li talabil jazai untuk mencari balasan. Fi di dalam amal. Rakhilun min kaunin bahwa arya'u. Rakhilun kabarnya fihi itu tetap di dalamnya amal gitu. Kabar lagi. Khabar muqaddam. Rakhilun bermula orang yang pergi min kaunin dari makhluk. Wawa bermula kaun itu arya wa nahwu dan sesamanya. Ila kaunin menuju makhluk. Wawa bermula kaun itu mah sesuatu dzukira yang telah disebut apa mah min talabil jazai nyatanya namanya min bayaniyah. Nyatanya penjelasannya. Nyatanya min talabil jazai dari mencari balasan. Wasababu bermula sebabnya madzukira itu baqayan nufusi beberapa tetapnya nafsu. Fatatlubu maka mencari apa nufus bi amalia dengan amalnya nufus rutbatan akan kedudukan atau pangkat indallah di sisi Allah. Wa kullu dzalika bermula tiap-tiap yang demikian itu madzukira atau boleh juga isinya tolabul amali rutbatan indallah. Itu minal akwani dari beberapa makhluk. Wal akwanu bermula atau adapun di sini bahwasanya. Wal akwanu bahwasanya bermula beberapa makhluk. Ingatnya undang-undang dasar bahwasanya kemerdekaan. Kulluhu ya semuanya akwan. Itu mutasawin sama. Fi kauniyah di dalam adanya akwan itu aghyaron. Beberapa makhluk atau beberapa perkara yang mengalami perubahan. Walakin irkhal akan tetapi pergilah minal akwani dari beberapa makhluk ilal mukawwini menuju sang pencipta. Menuju yang menciptakan atau sang pencipta. Bi antu khallisa dengan umpamanya menyelamatkan siapa engkau atau mengikhlaskan siapa engkau amalaka akan amalmu limaulaka untuk Tuhanmu wahdahu dengan sendirinya maulak. Duna khadin ajilin duna khadin bukan bagian duna hati ajilin bukan bagian dunia au ajilin atau akhirat. Faman maka bermula maka bahwasanya barang siapa nggak tahu barangnya siapa. Amilah yang beramal siapa man li ajli darajati untuk atau li ajli darajati karena arah beberapa derajat. Awil makomati atau beberapa kedudukan. Fahuwa maka bermula man maka bahwasanya man itu abdun budak lah baginya makomat. Waman bahwasanya
Barang siapa amilah yang beramal siapa man lillahi karena Allah. Fahuwa maka bahwasanya man itu Abdullahi hamba Allah. Wahuwa sedangkan atau dengan keadaan bermula man jumlah khaliyah itu rohilun orang yang pergi minal akwani dari beberapa makhluk ilal mukawwini bukan mukawwani ilal mukawwini menuju yang menciptakan mukawwin bukan mukawwan namanya tulisan ya kadang ya salah apalagi ngetik itu ya udah koreksi masih ada kalau dibaca salah. Wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbika dan sesungguhnya itu menuju Tuhanmu ila rabbika ya bukan rabbaka. Al muntaha bermula tempat habisnya segala sesuatu atau mentoknya. Aifaqadin ta maka sungguh telah mentok apa seruhu perjalanannya man ilallahi menuju kepada Allah. Wasoro dan telah jadi siapa man itu mutahakkikon orang yang membuktikan bimakna hadil ayati dengan makna ayat ini. Bikhlafil murtakhili lain halnya dengan lain halnya orang yang bepergian atau makna padanya bikhlafil murtakhili dengan menselisih lain halnya itu lebih enak. Kalau tadi dengan lain halnya Min kaunin dari makhluk ila kaunin menuju makhluk. Fa'innahu maka sesungguhnya murtakhil itu ghairu muntahin tidak bisa mentok lau kepada Allah. La wasilah tiada bisa sampai itu maujud. Tiada orang yang bisa sampai itu maujud ilahi kepadanya Allah. Wandur perhatikanlah ila qauli ta'ala kepada ila qauli sallallahu alaihi wasallam kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Faman bahwasanya barang siapa kanat itu kanat ada apa hijratu hijrahnya man ilallahi menuju Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Abil qasdi artinya dengan tujuan wa niyati dan niat. Fa hijratu maka bahwasanya hijrahnya man itu ilallahi menuju Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Fil waqi'i di dalam kenyataannya. Wa nafsul amri bahwasanya kondisi perkara itu fahiyah maka bahwasanya nafsul amri itu mahmudatun dipuji mu'tadun sesuatu yang dihitung apa bi amr sifat apa mu'tadun sifat ya yang dihitung mu'tadun isim maf'ul waman dan bahwasanya bermula siapa orangnya nggak usah barang siapa lagi takut dicari itu kanat ada apa hijratuhu hijrahnya man itu ila dunia menuju dunia yusibu yang mendapati siapa mana akan dunia ami meraatin atau perempuan
yatazawwaju, yang menikahi, yang mengawini siapa mana akan imra'ah, fa hijratu, maka bahwasanya hijrahnya man itu ilama, menuju sesuatu, hajar yang telah hijrah siapa man ilahi kepadanya ma. Fafham, maka fahamilah kaulahu akan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa ta'ammal, bukan wa ta'amalu, wa ta'ammal, dan berangan-anganlah hadzal amra, akan permasalahan ini. Ingkungta, jika ada siapa engkau itu dza fahmin, orang yang mempunyai kefahaman. Yakni mengartikan siapa musannif, anna fi hadzal hadisi, sesungguhnya itu tetap di dalam hadis ini, tambihan, mengingatkan, isimnya anna yang muakhar, alal makna, atas makna al-madhkuri yang telah disebut, wa maudiul i'tibari, bermula bahwasanya, dan bahwasanya tempat mengambil iktibar atau pelajaran, wa ta'amuli, dan angan-angan, huwa ya maut, huwa ya taukid, maudiul iktibar itu asaku, sisi atau sebelah, asani yang kedua, asaku belahan, asani yang kedua. Akni mengartikan siapa aku, fa hijratu, maka bahwasanya hijrahnya man itu ilama, menuju sesuatu, hajaro yang hijrah siapa man ilahi, menuju padanya man. Fa inna maknahu, karena sesungguhnya maknanya, sakusani, itu annahu, sesungguhnya sa'an, kelakuan, itulah nasibah, tiada bagian itu maujud lau baginya man, minal wusuli, dari wusul. Wal qurbi, dan mendekat, rupanya adalah di perkara hudiya yang diberi bagian siapa biman, hudiya yang diberikan bagian bi dengannya, alladzi, siapa man orang, hajara yang hijrah siapa man ilallahi wa rasulih, menuju Allah wa rasulih dan rasulnya. Wa ka'annahu, dan seolah-olah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naba, mengingatkan siapa Nabi, di dunia, dengan dunia, wal mar'ati, dan cewek, ya perempuan. Naba mengingatkan siapa Nabi, di dunia, dengan dunia, wal mar'ati, dan perempuan, ala khududhin nafsi, atas beberapa bagian nafsu, bil wukufi, dengan berhenti, maha bersamanya, khududhin nafsi, kainatan, dengan keadaan tetap, kainatamma, gitu biasa kalau membaca, manyama tambahan, kainatamma, dengan keadaan tetap atau wujud, kanat ada atau kanat wujud, apa hududin nafsi, namanya kana apa? Kana tam, gak ada khobarnya. Faqaulu, maka bahwasanya sabda Nabi, fa hijratu ilallahi wa rasulih, rupanya fa hijratu ilallah wa rasulih, wa ya qaulu, itu makna irtikhali, makna berangkat atau pergi, minal akwani, dari beberapa makhluk,
ilal mukawwini, menuju yang menciptakan alias Allah. Alladzi rupanya perkara huwa, bahwasanya Allah, yang bahwasanya alladzi itu matlubun, dituntut minal abdi, dari hamba. Wa huwa bermula, alladzi huwa matlub itu musarrakhun, sesuatu yang dijelaskan, apa bihi alladzi. Wa qaulu, bahwasanya sabda Nabi rupanya fa hijratu ila ma hajara ilaih. Huwa ya qaulu, itu al baqa'u, tetap ma'al akwani, bersama beberapa makhluk. Wa tanakulu, dan perpindahan via di dalam makhluk. Wa huwa bermula qauluhu fa hijratu, itu musyarun yang diisyarai, apa bi qauluhu, itu musyarun yang diisyarai bi dengannya qauluhu, apa ghairu musarrakhin, yang tidak dijelaskan. Walama kana, dan ketika ada apa hasiluma, kesimpulannya sesuatu, taqaddama, yang telah dahulu apa ma, itu khabarnya kana, tolabu raf'il himmati, mencari tingginya tekad atau cita-cita, anil khalqi, dari makhluk. Wa ta'alluqiyah, dan bergantungnya himmah bil malikil haq, dengan al malik, dengan yang maha merajai, al haqi, yang hak. Wa ablahuma, dan bahwasanya paling sampainya sesuatu, yusilu, yang bisa menghantarkan apa ma, itu enggak ada tasdidnya ya. Ila hadil martabati, menuju martabat ini, itu suhbatul arifina, berteman orang-orang arifin, billahi, dengan Allah Ta'ala. Amaro, memerintahkan siapa musonnya bi dengannya suhbah, fi dhimni kaulihi, di dalam simpanan atau cakupan kaulnya musonif, bawah nanti. Dini kaul. Fitimni kauli, di dalam simpanan atau cakupan sabda Nabi, kau ucapan musonif. Bismillahirrahmanirrahim. La tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah kamu pergi, maksudnya tarhal ini perginya hati. Hatinya itu niat, atau niatnya hati. Min kaunin ila kaunin, dari makhluk menuju makhluk. Kita ini adalah makhluk. Lantas kita beramal, tujuannya pengen dapat makhluk. Surga makhluk bukan? Ya makhluk. Bidadari ya makhluk. Kedudukan, pangkat juga termasuk makhluk. Jadi jangan hati kita ini niat dari makhluk menuju makhluk. Karena kita itu makhluk. Lo pergi kok kepengen ketemu makhluk.
Yakni mengartikan musonef anal amala al musakhiba liriya wa nahwi madbumun ghairu mu'atin bih syar'an. Sesungguhnya amal yang membarengi riya dan sesamanya madmumun ghairu mu'atin bih syar'an itu dicela, tidak dihitung secara syara'. Riya adalah amal kepengen dilihat atau diperhatikan oleh selain Allah. Kayak kita ngaji, tujuannya kepengen dilihat sama ustadznya karena lama nggak datang-datang. Akhirnya duduk di depan. Dengan tujuan biar tahu kalau saya itu ngaji. Ya mudah-mudahan di sini nggak begitu gitu. Karena nanti kalau di belakang pulangnya duluan nggak kelihatan. Udah di belakang datangnya pulangnya duluan. Jarang ngaji lagi. Akhirnya dia duduk di depan pengen biar ustadznya tuh lihat, ini loh saya udah ngaji yang 3 minggu nggak ngaji. 3 minggu. 3 bulan. 3 bulan nggak ngaji. Lo beramal kepengen dilihat yang kayak begitu itu tercela dan tidak dihitung mendapatkan suatu pahala secara ilmu syara. Karena riya itu termasuk syirik khafi. Khafi bukan kopi. Kalau kopi yang di gelas itu. Mensekutukan Allah secara samar. Dia pengen diperhatikan oleh Allah, ya pengen diperhatikan oleh selain Allah. Loh padahal Allah itu gak mau dimatu. Nah, Allah tuh gak mau dimatu. Sebagaimana istri kita gak mau dipoligami. Bahkan Allah tuh lebih cemburu apabila ada cinta diarahkan kepada selain Allah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW menceritakan perihal istrinya. Istrinya itu kalau disentuh siapa aja itu mau, nggak nolak. Sama Rasulullah ditanya, apa kamu nggak cemburu? Cemburu ya Rasul, justru saya datang ke sini ini karena kecemburuan saya. Ya sudah kamu cerai. Pegang siapa aja mau kok. Terusin aja. Tapi saya tuh sangat cinta. Cinta saya ini sudah nggak bisa dibendung. Ya sudah, teruskan. Tapi kamu harus sabar. Ketahuilah bahwa Allah itu lebih cemburu daripada kamu cemburu terhadap istrimu. Itu apabila di dalam hatinya ada selain Allah. Karena hati itu diciptakan satu untuk menyintai yang maha satu dan untuk mengingat yang maha satu, mengenal yang maha satu. Allah cemburu kalau sampai ada selainnya dalam hati kita. Ghirah namanya. Ghirah itu cemburu. Faidah jadal muridu nafsahu, ketika murid bersungguh-sungguh memerangi nafsunya. Hatta khalasa min dalika, sehingga dia bisa selamat dari penyakit yang namanya riya itu. Riya sudah enggak pengen diperhatikan oleh selain Allah. Walakin qasada bil jaza wa darajat au nailarut tabi al aliyah, akan tetapi dia masih punya tujuan, olehnya dia ngaji, dia ibadah itu masih pengen balasan. Baik itu balasan berupa dunia maupun akhirat. Ada orang ngaji itu karena melarat. Ngaji. Loh kamu ngaji biar dapat barokahnya kiai
Muhammad Mustafa Warka. Karena dia itu kalau doa biasanya doanya pesugihan aja. Doa melarat itu nggak pernah dibaca. Dia nggak pernah doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya dalam kondisi miskin. Wa amitni miskinan, matikanlah saya dalam kondisi miskin. Wa surni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah saya di dalam kelompoknya orang-orang miskin. Doanya Allahumma aghnina bi halalika an haramika. Seolah nama-nama Allah yang al-qabid itu enggak. Karena lihat ke depan tuh bangunannya, wah nanti kalau doa itu kapan jadinya? Karena ini doa pembangunan. Wah akhirnya murid yang melarat itu tertarik ngaji, pengennya bisa kaya di dunia, balasan dunia. Karena ngambil berkah doa Allahumma aghrina bi halalika. Ada juga yang kesulitan hidupnya, apa aja bisnis bangkrut. Kasih modal lagi utang nggak bisa bayar, lebih bangkrut lagi. Akhirnya karena kesulitan ngaji juga. Tujuannya supaya pudar kesulitannya. Akhirnya Ustadznya berdoa Allahumma barik lana fi jami kasbina wa khali ukudal usri ya ayu armakhot. Wa khali pudarkanlah ukudal usri, ikatan-ikatan kesulitan. Nah, itu kan namanya jasa juga. Ya ada juga karena di rumah itu berantem aja sama istri. Melihat istrinya udah jenuh. Lihat istri kayak lihat tembok. Nah, dulu enggak. Wah, akhirnya ngaji karena merindukan bidadari. Pengen nanti poligami di akhirat. Karena poligami di dunia ya satu memang takut sama istrinya, yang kedua modal nggak ada. Terpaksa ngarep-ngarep bidadari. Loh ini termasuk jasa. Wa darajat, pengen punya beberapa derajat. Atau pengen mendapatkan pangkat yang tinggi, biar di masyarakat disegani. Kalau datang diiring-iring oleh ribuan orang, dicium tangannya, nggak hanya tangannya, jidatnya ikut dicium. Pokoknya disegani. Olehnya ibadah itu zikir wirid tujuannya itu. Wal makomati, dan beberapa makom. Ya sama kedudukan atau kederajatan. Lam yazal matmuman aidan. Loh, niat yang kayak begitu itu dia nggak henti-henti. Itu juga termasuk amal yang tercela. Tadi kan riya itu tercela. Udahlah nggak usah riya, nyari pahala. Karena Allah tapi pamrih pahala, pamrih balasan. Loh ini masih madmum juga. Berapa banyak orang yang sholat jamaah karena sudah memang ada hadisnya diiming-imingi pahalanya 27 derajat, lebih dari 27 derajat daripada sholat sendirian. Olehnya tercela itu indal arifin menurut kalangan orang-orang ahli makrifat. Kalau kalangan orang ahli syara yang derajatnya tingkat 1 yaitu derajat ubat, ya nggak apa-apa. Karena memang ikhlasnya orang yang tingkat ubat itu ya begitu itu. Mau kerja kalau dibayar, mau sholat kalau dapat ganjaran. Ya ikhlas, tapi ikhlasnya tingkat anak-anak. Anak-anak itu ikhlasnya ya begitu itu. Tapi menurut kalangan alim arifin itu masih tercela, belum terpuji. Wal mahmudu ayaksida wajah Allah Ta'ala, yang terpuji itu adalah engkau bertujuan mencari ridha Allah.
Sumasabal musonif, orang yang beramal tujuannya adalah dirinya itu sudah makhluk, dapat ganjaran makhluk, itu digambarkan oleh musonif kayak orang yang ar-rakhila min kaunin ila kaun, kayak orang yang pergi dari makhluk menuju ke makhluk. Kita ibadah itu makhluk, pengen diupai bidadari juga makhluk, duit yang banyak juga makhluk, kedudukan di kalangan masyarakat juga makhluk, karena itu bagian dari amal, buahnya amal. Loh, makanya orang itu kalau belum mencapai derajat kemakrifatan susah selamat dari ini. Tapi orang ahli makrifat, selamatlah dia dari masalah ini, karena orang ahli makrifat tidak pernah memandang adanya makhluk. Sebiji sawi itu makhluk gak nampak. Nah, kalau kita kan masih, diri kita utuh, lihat orang lain utuh, dengar omongan gak enak masih panas kupingnya, ya. Tambah lagi omongannya gak enak, gua golok. Emosionalnya masih tinggi, sifat keakuannya masih tinggi, mandang dirinya masih wujud, mandang orang lain wujud. Belum bisa suhudul kasroh fil wahdah, memandang banyak di dalam satu. Laksana orang memandang benih, benih itu tumbuh sampai jadi pohon yang besar, yang rindang. Dia tuh lupa kalau rindangnya pohon, besarnya pohon itu karena muncul dari benih. Dikiranya itu berdiri sendiri-sendiri. Loh, kalau kamu itu beramal tujuannya untuk makhluk ke makhluk, tujuannya makhluk ke makhluk, ya fatakuna kahimari roha, itu kayak keledai yang menarik penggilingan. Dari situ finish, dari situ setarnya, ke situ pula finishnya. Muter karena gilingannya muter. Berawal dari situ, berakhir ke situ lagi. Yasir wal makanul ladzi irtakhala ilaihi wal ladzi irtakhala minhu. Dia jalan ke tempat yang dimana dia pergi menuju padanya, itu adalah tempat dari mana dia memulainya. Dari situ dia pergi, nyampainya ke situ lagi, muter. Wa kadzalika al-amalu li talabil jaza fi rakhil min kaunin. Begitu pula amal untuk mencari balasan, itu adalah amal pergi dari makhluk. Wa huwa riya, makhluk itu termasuk riya dan sesamanya. Ila kaunin, menuju makhluk. Mana wa huwa ma dzukira min talabil jaza, yaitu sesuatu yang disebut yang berupa mencari balasan. Jadi nanti kalau amalnya dipamerkan, paling enggak nanti ustadznya itu nyanjung. Atau kita memamerkan amal itu tujuannya balasan, supaya orang itu nanti, kalau envelope itu gede envelope-nya, sehingga kalau perlu surbannya ditambah 2, bajinya dibikin baji puncung biar kayak tumpeng. Pokoknya bikin supaya orang perhatian sama apa yang kita lakukan, nanti memberikan sesuatu balasan. Loh, balasan itu ya termasuk makhluk. Ngamalnya makhluk, balasannya makhluk. Wasababu baqaya nufus, penyebabnya adalah tetapnya hawa nafsu yang nggak mau cengeng hidup di dunia.
Nafsu itu katifel, kayak anak kecil, gampang cengeng. Nafsu itu gampang cengeng, telat minum susu nangis, susunya dikasih belum habis banting botolnya. Kadang-kala disusui sama emaknya, putingnya digigit. Oh, masih kecil udah bandel begini, gimana lo gede? Masih kecil udah gigit putingnya emaknya, nanti gede takutnya puting istrinya di namanya anak kecil. Anak kecil itu kalau temennya punya, walaupun dia punya ya pengen ngerebut. Namanya anak kecil. Nafsu itu kayak anak kecil. Kalau nggak disape sejak kecil, maka sampai gede pun akan terus pengen nyusu. Dan itu sekolah lah 3 SD itu masih sekolah itu diperisi susu maknya. Cengedot. Fatatlubu bi amali rutbatan indallah. Dia itu nafsu itu mencari. Nafsu itu olehnya beramal itu tujuannya mencari kedudukan atau pangkat di sisi Allah. Ada orang beramal itu karena kekeramatan, karena keampuhan, biar dogdeng, samiladeng, otot kawat tulang besi, kaki cangkul mata kelereng, pipisnya Fanta, karena sakti pipisnya sampai Fanta, Sprite, Coca-Cola. Ada yang nyari kedudukan, nyari kekeramatan, keampuhan. Wa kullu dzalika minal aqwan, semuanya itu ya termasuk makhluk. Wal aqwanu kullu mutasawwi fi kauni aghyar. Yang namanya makhluk itu ya sama saja di dalam keberadaannya itu adalah sesuatu yang pasti mengalami perubahan. Walakinir kal minal aqwan ilal mukawin, tapi pergilah hatimu itu niatilah dari makhluk menuju sang pencipta. Bi antu khalisu amala kalimaulaka wahdah, dengan umpamanya kamu mengikhlaskan amalmu semata-mata hanya untuk Tuhanmu. Duna khadin ajilin aw ajalin, duna khadhi ajilin aw ajalin, bukan untuk bagian dunia atau bagian akhirat. Bagian dunia kepangkatan, kedudukan, kewibawaan, ya akhirat ya surga dan isinya. Faman amilal ajli darajati awil maqamat fa huwa abdullah. Barang siapa beramal tujuannya mencari kederajatan atau kedudukan, fa huwa abdullah, maka dia menjadi budaknya kederajatan dan kedudukan tersebut. Budaknya pangkat, budaknya dunia. Waman amila lillah, barang siapa beramal karena Allah, fahuwa abdullah, dia adalah hamba Allah. Wa huwa rakhilun minal aqwanil mukawin, dia adalah orang yang pergi dari makhluk menuju sang pencipta. Jadi tujuannya enggak kepengen dapat surganya, tapi kepengen bertemu dengan yang punya surga. Nah, kalau ketemu yang punya surga, surganya mesti ke bawah. Tapi kalau kita niatnya dapat surga, ya bisa nanti nikmatnya orang ahli surga itu akhir-akhir diberikan nikmat bisa melihat zatnya Allah. Akhir-akhirnya nanti. Akhirnya dia terkagum-kagum, merasa ternyata apa yang saya tuju ketika di dunia, ketika ibadah surga ini, ternyata ada nikmat yang lebih besar, yaitu ketika Allah tajalli terhadap ahli surga. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya menuju Tuhanmu habislah segala sesuatu.
sesuatu, mentok segala sesuatu. Kalau sudah ke Allah, ya sudah, nggak ada batas. Datullah itu tanpa awal, tanpa permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Lamun ta nggak ada habis. Maka orang yang tujuannya hanya karena Allah, maka hatinya itu luas, nggak terpengaruh oleh makhluk. Makhluk memuliakan, ya Allah yang memuliakan, nggak dimuliakan, ya Allah yang menghendaki tidak memuliakan. Kaya, ya Allah yang bikin kaya. Melarat, ya Allah yang bikin kaya, melarat. Sama aja, karena dia melihat penciptanya, bukan melihat ciptaannya. Kalau lihat ciptaannya ya, kok saya kecil itu gede. Itu dagang baru 3 bulan kok tiba-tiba udah beli motor. Dia nggak ngerti karena orang dengki, padahal motor kredit. Dikiranya cash. Hatinya itu terus bimbang terus karena melihat makhluk. Kalau yang dilihat itu banyak. Kalau dilihat satu nggak bimbang. Ya, orang setia itu hanya satu, nggak gampang bimbang. Pergi ingat yang satu, pulang ketemu yang satu, nggak gampang bimbang. Yang bimbang itu kan ada 2. Ini di ibu muda, ibu tua kan gitu. Nambah apa enggak gitu. Terus bingung. Mau nambah takut ketahuan. Serba bingung kan, lebih 1. Akhirnya karena bingungnya, akhirnya dia berdoa, Allahumma zidni khirati. Allahumma zidni khirati. Ya Allah, tambahkanlah kebingunganku. Pulang-pulang koplak. Jadi semakin kita banyak kenalan ya, semakin hati itu semakin penuh isinya. Karena dunia itu tarik menarik. Kalau kita nggak tauhid, ya susah. Tapi kalau udah tauhid hatinya bisa sudul kasra fil wahdah, memandang banyak di dalam yang satu. Ya enggak. Boleh tajalinya macam-macam. Ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Tapi benihnya tetap satu. Faqadintaha seruhu ilallah, maka sungguh telah habis perjalanannya menuju kepada Allah. Loh kalau sudah habis ya begitu, wasara mutahaqqan bimakna hadil ayat, maka dia telah membuktikan, telah jadi orang yang membuktikan maknanya ayat ini apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Bikhilafil murtakhili min kaun ila kaunin, lain halnya dengan orang yang pergi dari makhluk ke makhluk. Fa innahu ghairu muntahi lahu, maka dia bukan orang yang sudah habis perjalanannya. Bukan orang yang sudah mentok perjalanannya. Wala wasila ilahi, dan dia tidak bisa sampai kepada Allah. Ya sampai surga itu. Mentoknya di surga. Wandur ila qauli sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, ai bil qasdi wan niat, artinya bertujuan dan niat. Fajratu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya ya kepada Allah dan Rasulnya. Orang itu kalau diniati nyari ridhonya Allah, ngikuti sunnah Rasul, lalu nanti kita pergi jalan sejalan tuh ya ketemu orang-orang yang memang ikhlas karena Allah. Ketemu orang-orang yang senang baca sholawat gitu. Pokoknya ketemu orang-orang yang begitu, kita akan dihindarkan dari orang-orang yang memang gak ikhlas. Ya tiba-tiba di rest area, di tol, masuk waktu zuhur, ya masuk itu tiba-tiba ya
pas ndeketi rest area mobil itu. Lo mau parkir ya tiba-tiba ada mobil keluar, digampangkan oleh Allah. Jadi digampangkan. Lalu niatnya Allah, yang gerakkan makhluk itu siapa? Allah. Maka Allah lah zat yang membuat kemudahan. Maka ada wirid Allahumma yasir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah, janganlah kau persulit. Allahumma yasir wala tu'assir. Ya digampangkan, jalan itu digampangkan. Jadi kalau kita niatnya itu karena Allah, cinta Rasulullah, ya akan ketemu orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah. Teman itu tiba-tiba ya dijauhkan dari yang selain itu. Kenapa? Karena bagusnya niat. Ya, ketemu teman lah tiba-tiba ya ayo ngaji ya gitu. Enggak ayo ngopi ya enggak, ayo gaple ya enggak. Ya temu teman-teman ya teman-teman yang rohaniahnya tinggi kepada Allah gitu. Itu yang dimaksud almar'u ma'aman akhaba alaih. Seseorang itu akan dikirim sama orang yang dicintai. Niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya Allah. Nanti jalannya jadi mudah. Tapi kalau niat kita itu enggak itu lainnya, ya nanti ketemu orang itu loh. Tiba-tiba ngomong kalau anak muda, gimana? Cewekmu yang kamu incar kemarin udah SMS belum? Kalau belum saya mau jadi jomblangnya. Ya gitu. Ya ketemu orang itu ya tipenya tipe pencari cewek gitu. Karena memang niatnya senengannya, niatnya nyari cewek, olehnya dia ngaji itu. Makanya ya dapat cewek. Punya teman, ya tukang jomblang cewek. Lo niatnya nyari dunia, ya ketemu orang itu loh. Belum ngomong itu yang diomong ya bisnis. Minyak wangimu kemarin gimana? Udah laku belum? Kalau belum laku stok masih ada. Ya ketemu orang yang begitu lah. Ya bisnis yang diomong. Ya macam-macam ya, ada yang sarung, yes. Yang namanya santri. Santri tapi niatnya itu pikirannya itu dagang. Dunia gitu maksudnya. Ya ketemu orang loh, ya orang yang model begitu juga. Nanti ada organisasi akhirnya sampai punya nama tim itu. Tim perdagangan bisnis dia sampai punya anggota, nanti punya nama tersendiri. Tapi tujuannya semuanya adalah bisnis. Ya diwujudkan oleh Allah. Allah itu Rahman. Jadi semuanya itu tergantung niat kita. Banyak amal berupa amal dunia menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Banyak amal kelihatannya akhirat jadi amal dunia karena buruknya niat. Nah sekarang mulai tata niat. Fil waqi di dalam kenyataannya. Wa nafsul anifaya mahmudatun mu'tadun bihi. Kondisinya permasalahan ini, maka amal yang kayak begitu itu termasuk amal yang dipuji dan amal yang dihitung oleh Allah karena nilainya ikhlas Allah dan Rasulnya. Li'ilahi kalimatillah. Wa man kana hijratu ila dunya yusibu imra'atan yatazawwaju fa hijratu ila ma hajara ilaih. Lo barang siapa tujuannya nyari dunia ya dapat dunia. Tujuannya nyari cewek ya dapat cewek. Fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya sesuai dengan apa yang dia hijrahi, dia tuju, niatnya apa. Faham qaulahu alaihi salatu wasalam wa ta'ammal hadal amro ingkung tada fahmin. Maka pahamilah sabda Nabi alaihi salatu wasalam dan berangan-anganlah tentang masalah ini
jika kamu memang orang yang mempunyai kefahaman. Ya ini ana fi hadal hadisi tambihan alal maknal madkur. Maksudnya mengartikan bahwasanya di dalam hadis ini mengingatkan atas makna yang telah disebut. Wa maudil itibari, tempat pengambilan pelajaran dan tempat berangan-angan, wa asyikusani, yaitu belahan yang kedua. Belahan hadis yang kedua apa? Maka hijratuhu ila dunya. Belahan yang kedua. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, yaitu belahan yang kedua, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, hijrahnya menuju pada apa yang dia hijrahi, yang dia tuju. Kalau niatnya dunia ya dapat dunia, niatnya ridha Allah ya dapat ridhonya Allah. Dan nanti akan ditemukan ya yang orang-orang yang begitu gitu. Fa inna makna annahu la nasiba lahu minal usul. Maknanya kalau orang itu niatnya dunia atau perempuan tadi, ya enggak ada bagian dari usul. Akhirnya keserimpung kakinya. Hatinya keserimpung makhluk. Kalau udah keserimpung makhluk, ya enggak bisa jalan. Ya nggak bisa usul, ya nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah, apalagi sampai Allah dihudiyabi, yang menjadi bagiannya orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulullah. Wa ka'anau naba, seolah-olah Nabi SAW mengingatkan di dunia wal mar'ah, mengingatkan dengan dunia dan wanita, ala hududin nafsi, dunia wanita itu adalah apa? Bagian dari dunia, bagian dari keinginan hawa nafsu bil wukufi. Nafsu itu berhenti di situ. Nafsu itu kalau nggak dipikir dunia ya perempuan. Nafsu. Kalau nggak mikiri dunia ya perempuan. Kalau nggak tahta ya wanita. Kainata makanat. Ya sesuai apa yang terjadi. Faqalu fa hijratu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya yang menuju Allah dan Rasulnya. Wa maknal irtihal. Kalau niatnya Allah Rasulnya ya, itu adalah maknanya irtihal, pergi minal aqwan ilal mukawin, dari makhluk menuju sang pencipta. Allati wa matlubun minal abdi, yaitu sesuatu yang dituntut dari hamba. Wa huwa musyarakun fi, ini dijelaskan di dalam hadis itu. Wa qalu fa hijratu ila ma hajara ilaih. Adapun sabda Nabi fa hijratu ila ma hajara ilaih wal baqa'a ma'al atqwan, yaitu tetapnya nafsu bersama makhluk. Wa tanaqulu via pindah ke makhluk. Wa huwa musarun fi ghair musarih, itu yang disyarahi tapi tidak dijelaskan secara mendetail dalam hadis itu. Walama kana hasilu mata qaddama talafir fil himmah. Walama kana hasiluma, dan ketika kesimpulannya adalah sesuatu yang telah dahulu, yaitu mencari tingginya himmah. Himmah itu tekad. Ulul himmah minal iman. Tingginya himmah atau cita-cita atau tekad itu sebagian dari iman. Anil khalqi, yaitu mencari tingginya tekad atau cita-cita dari makhluk dan bergantung. Anil khalqi, jauh dari makhluk. Anil bu'di, wa ta'alluqiyah, dan bergantungnya dengan zat yang maha raja mahak.
Wa abluhu ma yusil laitil martabat suhbatul arifin. Paling sampainya sesuatu yang bisa menghantarkan kepada derajatan ini, yaitu kita harus bergaul sama orang-orang ahli ma'rifat Billah. billah. Yang diperintahkannya dengan bergaul terhadap orang-orang tersebut di dalam cakupan ucapan musonef, insya Allah akan diterangkan di selanjutnya. Udah, silakan untuk bertanya, tapi nggak usah banyak-banyak. Tanya nggak boleh banyak-banyak gitu jawab. Dan keras-keras sih nggak boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dalam kitab Al-Hikam